Kalau harus dipilih salah satu, mau jadi wartawan, jadi ibu rumah tangga atau jadi humas? Ya sejauh salah satu. Harus salah satu. Oh kalau termasuk ibu rumah tangga gitu ya. Ya, kalau bisa sih dua-duanya ya biar balance. Jadi Dua-duanya tetap mana nih? tetap berkarir dan juga tetap menjadi ibu rumah tangga yang berkarir lah seperti itu. Karena kan kalau menjadi seorang ibu bukan sebuah pilihan ya pasti kita akan pilih itu ya. Tapi menjadi seorang ibu dan berkarir mungkin itu tetap menjadi pilihan saat ini. Pertanyaan itu saya lontarkan kepada Humas Senior PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Jakarta, Eva Khairunisa, saat ditemui di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Humas BUMN, Eva menapaki dunia profesionalnya sebagai jurnalis TV pada tahun 2003, persis saat umurnya 20 tahun. Ia meliput beberapa isu mendalam, laporan investigatif, hingga menjajal Istana Negara sebagai wartawan kepresidenan. Ini cukup berkesan. Jadi sebenarnya satu liputan ini, itu tahun 2009. Waktu itu saya habis ikut peliputan presidennya pada saat itu Pak SBY. Jadi kami mengikuti KTT G20 itu selama sekitar 12 hari ya di Pittsburgh. Kemudian berlanjut ada beberapa kunjungan daerah lainnya. Setelah itu pada saat di sana kenapa sangat teringat karena semuanya kita pegang sendiri. Jadi kalau di TV itu kan ada kameramen, ada yang reporter. Nah, tapi pada saat berangkat seperti itu, ya kita one man show. Nah, kemudian setelah pada saat itu pulangnya kejadian gempa Padang. Jadi itu saya tidak pulang. Jadi sudah lanjut, cuman kopernya aja sampai Jakarta, orangnya langsung berangkat ke Padang. Nah, ini sampai keluarga itu ya lumayan komplain ya, karena kan anak perempuan gimana sih, emang nggak bisa, emang nggak ada yang lain dan lain-lain. Nah cuman karena memang saya ini seneng ya hal-hal seperti itu, buat saya momen-momen seperti itu kalau kita sebagai jurnalis itu tantangannya di sana. Mengejar isu menarik lewat narasumber kredibel serta gambar ciamik membuat adrenalin Eva mencuat saat ditugaskan meliput peredaran narkoba dari dalam penjara pada tahun 2008. Namun semua itu bukan tanpa risiko. Nyawa kerap jadi taruhan. Setelah saya ngobrol waktu itu dengan pemret saya, ya udah kamu off dulu aja, ya kan dia yang memutuskan off karena sampai bisa ancam-ancam kalau dia udah ada di bawah. Setiap mau pulang kan ngeri ya, sampai saya itu dipindahkan dulu ke liputan yang memang pulangnya itu sore hari, jadi tidak malam hari seperti itu. Sampai kemudian ancaman yang paling parah itu ya tadi ya bilang mengatakan mau membunuh juga. Akhirnya ya udah, akhirnya itu sempat sekitar 2 minggu, 3 minggu lah, 2-3 minggu lah saya off dulu. Tapi bukan itu alasan yang membuat Eva banting setir menjadi seorang PR mulai tahun 2011. 8 tahun menjejaki dunia broadcasting, ia mendapat tawaran sebagai humas di PT Kereta Komuter Indonesia. Kegundahan muncul karena saat itu Eva sama sekali buta dengan dunia perkereta-apian. Jadi waktu itu saya sedang liputan terkait arus mudik ya, terkait liputan arus mudik. Kemudian saya bertemu dengan beberapa pejabat di kereta api, orang kereta api. Dan kemudian dia menawarkan, mau nggak jadi humas di kita? Tapi itu sempat setelah ditawarkan ya sempat bingung ya, karena kita harus meninggalkan profesi yang kita udah benar-benar nyaman di sana. Hampir 10 tahun ya saya ya, 8 tahun lah totalnya di dunia jurnalistik. Kita udah melewati berbagai macam hal, program dan lain-lain, apapun itu banyak hal yang membuat kita nyaman dan enggan untuk berpindah. Tapi kemudian saya sempat ngobrol dengan salah satu teman di TV ya, sudah seperti bapak saya sendiri lah, sudah seperti orang tua. Saya ngobrol, kemudian dia bilang, apalagi yang dibingungin? Kalau di TV 10 tahun kemudian kamu balik ke sini, itu aja. Tidak ada yang berubah selain isunya ataupun dinamikanya. Artinya maksudnya pola kerjanya dan lain-lain ya kan. Ini saatnya, waktu itu umur saya masih 26 ya. Ini saatnya untuk mencoba dunia baru. Toh kamu 1-2 tahun tidak betah, tinggal balik lagi ke TV, nggak ada susahnya. Dengan semangat reformasi keterbukaan informasi, rekam jejak profesional Eva makin menanjak hingga meraih penghargaan. Sejak 2019, ia mendapat amanah baru sebagai manajer senior humas PT KAI Daop 1. Walau tantangan makin berat dan sering tak kenal waktu libur dalam bertugas, namun keluarga tetap mendukung. Mulai dari orang tua, sang suami yang juga pekerja media, hingga 2 anaknya.
untuk saya sendiri, kebetulan keluarga saya memang ini sangat mendukung sekali. Jadi mereka memahami kondisi pekerjaan saya seperti apa dan lain-lain. Dan saya juga sering mengajak anak saya ya, pada saat misalnya harus masuk di hari libur, tapi kemudian saya lihat momennya ini anak saya bisa diajak. Nah ini biasanya saya bawa supaya dia melihat, ini loh bunda tuh harus standby karena harus memberikan informasi kapanpun dan lain-lain seperti itu. Bahkan waktu itu saya ingat ada hari libur kejadian kecelakaan kereta api ya, kejadian kondisi itulah gangguan. Saya lagi sama anak-anak tuh kebetulan, saya otomatis harus ke lokasi. Itu saya bawa anak saya. Nah kebetulan juga memang waktu itu ada keluarga juga kan, jadi mereka bisa ikut. Tapi saya nggak tinggal di mobil, saya sengaja saya ajak mereka untuk melihat ke lapangan. Baginya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir harus dibagi dengan seimbang. Semua kembali pada niat. Untuk perempuan-perempuan hebat yang mungkin punya profesi yang sama kayak Mbak, ada pesan? Ya, buat pesannya, jadi untuk semua perempuan ya yang mungkin bekerja juga sekaligus mengurus menjadi seorang ibu, ini pasti berat. Tapi buat saya tetap semangat dan juga tentunya harus yang harus diingat, karena apapun yang kita lakukan ini tentunya semuanya untuk kebaikan keluarga. Kita bekerja pun kita harus ingat bahwa pada saat kita bekerja ada tujuan khusus, tentunya baik untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Jadi memang semuanya harus didasari dari niat yang paling tulus, niat yang paling baik. Kita mau bekerja sekaligus kita sebagai seorang ibu sekaligus kita tetap ingin bekerja. Saya yakin semuanya pasti bisa dijalankan. Dari Jakarta, Tifal Solesa, Hisbo Maulana, MyTV melaporkan.